Pembacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa berkatalah Nebukadnezar, Raja Babel, kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saat virus corona mulai serius mengancam kehidupan di Indonesia, kita mendengar orang-orang melakukan ritual tolak bala. Bahkan ada paranormal terkenal yang menawarkan diri kepada pemerintah karena melalui kekuatan adikodrati telah menemukan obat dari virus corona. Tidak hanya di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, di seluruh daerah di Indonesia ini, kita menjumpai fenomena-fenomena yang sama. Orang merasa setelah melakukan semua ritual itu, kekuatan gaib akan melindungi kita dari semua penyebaran virus corona. Keyakinan tentang kekuatan-kekuatan adikodrati yang gaib dan kesaktian memang lebih meyakinkan daripada kepercayaan kita kepada Tuhan. Lebih banyak yang percaya tolak bala daripada ikut berdoa dengan paus di tengah malam. Ya, saya hanya berharap semoga mereka yang melakukan ritual itu tidak membuat surat kepada paus, membuat surat pada pemerintah saja, jangan pada paus lalu mengatakan, "Bapak Paus, Anda ini kurang sakti, tidak punya kekuatan adikodrati seperti kami. Anda harusnya ikut ritual tolak bala kami biar sakti menolak virus corona. Sini kami ajari caranya." Moga-moga tidak begitu. Di saat bencana seperti ini kita diuji iman kita. Sama seperti yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka melewati ujian itu dan membuktikan bahwa kepercayaannya kepada Tuhan lebih menyelamatkan daripada segala ritual Raja Nebukadnezar. Sekarang pertanyaannya adalah, Tuhan apa yang kita percayai dalam hidup kita? Kepada siapa kita baktikan hidup kita dan kita percayakan diri kita? Masihkah kita bertekun di dalam doa dan tangisan, memohon keselamatan bagi dunia? Sama seperti Bapak Paus yang dengan Paus Fransiskus yang dengan haru memohonkan berkat dari sakramen Maha Kudus bagi semua umat manusia tanpa tahu seperti apa hasilnya. Kita bisa menonton kemarin di dalam berkat sakramen Maha Kudus, berkat Urbi et Orbi. Saya memilih mempercayakan diri saya. Saya memilih mempercayakan diri saya kepada Tuhan yang itu, yang membuat kita menekuk lutut kita, merendahkan diri kita, dan bertekun memohon setiap hari tanpa tahu apa hasilnya. Tuhan yang saya percayai sama dengan yang dipercaya oleh Paus Fransiskus, yang membuat kita bertekuk lutut
setiap hari memohon keselamatan, memohon keselamatan. Itu Tuhan yang saya pilih. Daripada saya memilih Tuhan yang begitu sakti, sekali diberi ritual langsung menjamin keselamatan kampung, negara, bangsa, dunia. Karena dengan menekuk lutut, merendahkan diri, bertekun setiap hari tanpa tahu hasilnya seperti apa dari doa kita. Dengan itulah kita belajar menjadi dewasa, bijaksana. Kita belajar menyelami kehidupan dan misteri kehendaknya, misteri Tuhan Allah sendiri. Dan Injil menegaskan kepada kita, kesetiaan kita kepada Tuhan akan memerdekakan kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam bacaan Injil. Maka pertanyaannya hari-hari ini bagi kita, apa yang kita sembah? Kepada siapa kita berbakti? Kepada siapa kita mempercayakan kehidupan kita? Semoga kita memilih bertekun di dalam doa-doa kita, meskipun kita tidak pernah tahu apa hasilnya. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.